saja kok repot, begitu saja kok repot, begitu saja kok repot. Baik pemirsa, kita kembali lagi masih bersama saya Virji Bakar dan juga rekan saya. Virji, aduh, Vivi tolong kasih. Virji jangan terlalu resmi gitu, jangan terlalu formal. Saya coba kembali. Santai ya. Kembali ke Ini kan asal gitu aja saya. kok repot. Iya, ini kan kita Nggak boleh jadinya. jangan ini dong. Kalau Gus Dur kan santai, bahkan katanya ini, saya nggak tahu benar atau enggak gitu ya, bahwa Gus Dur pernah berencana memindahkan sidang kabinet itu ke Ciganjur. Jadi sambil lesehan katanya gitu loh. Itu kita tanya konfirmasi. Iya, sambil lesehan. Jadi Wimar, menteri benar itu, nggak? Benar jadi nggak? menteri itu dipilih berdasarkan duduk berstilahnya paling bagus. Nah, itu. Oh begitu. Saya agak ngeri karena saya sendiri nggak begitu comfortable kalau lesehan ya. Untungnya rencananya itu berubah gitu. Tapi memang santainya itu betul gitu. Kadang-kadang orang misalnya kalau dia menerima tamu, biasanya didampingi saya gitu. Orang tuh nggak tahu apa dia mendengarkan dengan perhatian atau memang ketiduran gitu ya. Karena susah dibedakannya, walaupun tidur juga dia mendengar semuanya. Terus bahkan kalau dia kelihatan memperhatikan, sebetulnya tidak. Jadi saya harus pintar sekali mengisi dan menjawab dikala dia itu tidak bisa menjawab dan diam kalau dia itu menjawab. Kadang-kadang suka tabrakan. Jadi dia bilang, wah Anda perlu latihan ini untuk mengamati. Gitu. Tapi intinya malam ini tidak usah ada resmi-resmian ya, santai Iya. saja ya. Oh iya, Oke. iya. Kalau bicara santai saya lihat ada Gusmus di sini gitu loh. Gusmus pernah waktu itu mau ke istana pakai sendal jepit ya Gus ya. Ini bener apa cerita aja Gus? Ya bukan sendal jepit yang karet itu bukan. Oh ya. Itu kan menghina presiden namanya. Tapi sendal ya Gus. Iya sendal. Karena Gus Dur ya belajar pakai sepatu ya ketika mau jadi presiden itu aja. Iya. Oke. Ini banyak sekali, silakan pilih siapa lagi nih yang mau kita tanya. Iya, Coba Mas, kita Mas kenalkan Adi, Mas satu-satu Ardi, nih, ada- selamat malam juga ada di antara para tamu. Mas Adi, selamat ada malam. Suatu malam kita ingat ya tadi ada cerita, bukan ada cerita, itu tiba-tiba kontroversial sekali, beritanya meledak, wah gambar Gus Dur. Oh mohon Mas Adi berdiri bisa dulu, berdiri. Mas Adi. Ya selamat malam Mbak. Nah itu ceritanya gimana sih Gus Dur bisa keluar dari istana kemudian hanya memakai celana pendek, itu apa behind the scene story-nya tuh seperti apa, Mas Adi? Itu memang salah satu foto yang paling sensasional dari Gus Dur ya, sepanjang itu. Ketika itu kan setelah sidang istimewa, kemudian ada para pendukung Gus Dur di istana pengen bersilaturahmi dengan junjungannya, dengan yang dipujinya. Kemudian beberapa teman yang ada di luar tuh telepon saya, Mas bisa nggak Gus Dur suruh keluar, kita mau melihat. Saya bilang nantilah coba saya sampaikan. Terus saya sampaikan Gus Dur sedang duduk-duduk di tempat kerjanya. Gus ada teman-teman di luar pengen ketemu, katanya Gus Dur kasih tangan aja udah cukup. Ya udah sekarang. Terus Gus Dur berdiri, Gus nggak ganti dulu. Gak usah lah. Oh, dan Mas Adi sempat mengusulkan nggak Sudah, ganti dulu ya. begitu? Gus gak ganti dulu, nggak usah lah, kan biasanya jam segini saya juga begini. Jadi jam segitu kalau nggak celana pendek pakai sarung. Jadi Dan memang itu betul-betul biarin apa ini kan, adanya, ini di apa jam adanya. segitu ya Dan- seperti itu Dan ya. itu memang Gus Dur nggak pernah. Kemudian Jenny juga datang, Gus nggak ganti, nggak usah. Ya udah nggak ada, abis itu nggak ada yang berani nyuruh lagi. Terus ya udah keluar seperti itu aja. Iya, tapi ini nggak tahu juga nih Mas Jadu dan pasukannya kok pakaian juga kayak begini santai banget nih, maksudnya gimana Mas? Ya, ini terinspirasi dengan semangatnya Gus Dur. Saya membayangkan kalau dulu Gus Dur waktu masih muda ya seperti ini. Ini Gus Dur waktu masih cantik. Berdiri kamu.